Jadi yang pertama itu ada geografi. Geografi itu berasal dari kata geographia, dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan graphin artinya tulisan, uraian, lukisan atau deskripsi. Berdasarkan asal kata tersebut, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, menguraikan, dan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan bumi. Meskipun interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan inti kajian geografi, terdapat berbagai pendapat mengenai hakikat, konsep, dan batasan geografi. Geografi termasuk ilmu pengetahuan bumi dengan objek permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia dan lingkungan tempat manusia dapat mengubah dan membangunnya. Geografi memperhatikan persebaran manusia dalam ruang dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebagian orang juga beranggapan bahwa geografi adalah segala aktivitas dan perbuatan yang berhubungan dengan peta. Orang yang berpendapat demikian karena orang yang mempelajari geografi harus mampu membuat peta dan harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua ada ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan sebagainya. Permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 lingkungan sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan fisikal atau abiotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. Yang kedua itu lingkungan biologis. Lingkungan biologis itu segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup seperti binatang, tumbuhan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Yang ketiga, lingkungan sosial adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia, baik dalam hubungannya dengan lingkungan maupun hubungan antar manusia. Kemudian ada ilmu sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Sejarah dapat diartikan sebagai riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menuturkan riwayat masa lampau tersebut. Sejarah dalam bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada peserta didik. Konsep-konsep dasar sejarah yaitu pertama ada waktu, terus dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, ruang, evolusi, dan revolusi. Selanjutnya akan disambung oleh Asihara. Yang C. Antropologi. 1. Pengertian antropologi. Secara etimologis, antropologi yang artinya manusia dalam bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologi berarti berbicara tentang manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka, warna, bentuk, fisik, adat, istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Yang kedua, macam-macam disiplin ilmu antropologi.
Yang pertama paleontologi, yang kedua antropologi fisik, yang ketiga etnolinguistik atau antropologi linguistik, yang keempat prehistori, yang kelima etnologi. Yang ketiga, tujuan dan fungsi antropologi. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disebutkan bahwa antropologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisiknya, yakni warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, bentuk hidung, tinggi badan, maupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Konsep-konsep dasar dalam antropologi meliputi kebudayaan, tradisi, pengetahuan, ilmu, teknologi, norma, lembaga, seni, bahasa, lambang, banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya. Dan yang keempat, manfaat antropologi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dirasa manfaat penting untuk menerapkan pendekatan antropologi dalam memahami agama. Walaupun bermacam-macam pendekatan yang dilakukan dalam antropologi tidak sampai mengkaji agama pada hukum halal atau haram, tetapi masih merupakan sebuah mengkaji agama pada hukum halal atau haram, tetapi masih merupakan sebuah terapi dan tidak akan pernah selesai, hanya meneliti masalah apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Oleh karena itu, mengkaji agama tidak cukup hanya dengan satu disiplin ilmu, tapi terdapat interdisipliner dan multidisipliner dengan ilmu yang lain. Yang D, sosial. Pengertian ilmu sosial dapat diartikan sebagai sebuah bidang ilmu mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, ilmu sosial dan penerapannya di bidang satu, bidang pendidikan, para pendidik, guru, sekolah. Yang kedua, bidang pelayanan sosial, dan yang ketiga, bidang peningkatan adaptasi individu dan kelompok kepada tata sosial yang ada. Yang keempat, penyajian pemeliharaan kondisi hidup sosial. Kesimpulan dari materi kami, ilmu sosial adalah konsep untuk mendefinisikan kedisiplinan akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Ilmu sosial mencakup geografi sebagai antropologi, dan ilmu sosial pada hakikatnya merupakan gabungan atau kumpulan dari ilmu tentang tingkah laku manusia. Misalnya tingkah laku manusia dalam aspek ruang, aspek kelangkaan, aspek waktu budaya, aspek kekuatan, aspek kejiwaan, aspek budaya, aspek kemasyarakatan akan menghasilkan disiplin-disiplin geografi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Ilmu sosial jika dipahami lebih mendalam, di dalamnya ada telah tentang permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari ilmu sosial yaitu untuk membantu menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih luas mengenai kehidupan sosial. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.